Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik, Pak. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke, silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Rapikan semua tempat duduk. Sudah ya. Ketua kelas, siapa yang hari ini tidak hadir? Semuanya hadir, Pak. Baik, semuanya hadir kita ya. Anak-anak Bapak, sebelum Bapak ke materi yang akan kita bahas hari ini, Bapak akan menanyakan kepada kalian tentang materi kita yang lalu. Ada yang masih ingat materi kita? Pak. Ya, silakan Moreno. Materi pelajaran yang telah lalu adalah berani hidup jujur. Berani hidup Jujur. baik. Di materi yang lalu, adakah yang ingin dipertanyakan? Atau semuanya sudah paham? Semuanya sudah paham ya? Baik. Anak-anak, hari ini kita akan membahas di bab ketiga, yakni tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Tentang apa? Melaksanakan pengurusan jenazah. Baik. Kalau kita bercerita tentang jenazah, tidak lain kita bercerita tentang kematian. Tentang kematian. Kira-kira ada nggak yang tahu apa itu kematian? Ya, silakan Manda. Kematian adalah sesuatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Ya, jadi dalam Islam itu kematian adalah keluarnya ruh dari jasad manusia. Oke. Kira-kira ada nggak yang tahu dalil tentang kematian ini? Ya, silakan Andira. Ya, boleh dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya,
Itulah tadi tentang dalil tentang kematian beserta artinya dan apa yang dimaksud dengan kematian. Anak-anak Bapak, kalau kita cerita tentang jenazah, ada 4 kewajiban kita, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Baik. Dalam hal ini kita akan membahas 2, yakni memandikan dan mengkafani jenazah. Baik, sebelum Bapak lanjut, Bapak akan membacakan kompetensi dasar kita. Kompetensi dasar kita yakni menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Inilah kompetensi dasar kita. Adapun tujuan pembelajaran kita, kamu bisa lihat di slide. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Siswa dapat menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Dan siswa dapat mempraktekkan tata cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Dan siswa dapat mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Maksud dari tujuan ini anak-anak Bapak, setelah kita mempelajari materi kita ini, setiap kamu bisa menganalisis bagaimana cara memandikan dan mengkafani. Sekaligus bukan hanya bisa menganalisis, melainkan bisa juga mempraktekkan bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Paham semua? Baik. Bapak akan menayangkan slide di mana slide ini memandikan jenazah dan nantinya ada slide mengkafani jenazah. Sebelum Bapak menampilkan slide, Bapak akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Kelompok pertama, Amanda yang mengetuainya. Kelompok kedua si Zakwa. Kelompok ketiga si Mutamimul. Dan kelompok 4 si Rivaldo. Baik, sekarang silakan bentuk kelompoknya. Sudah Bapak bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama kalian akan membahas, akan mendiskusikan tentang ayat Al-Quran dan terjemahan. Ayat Al-Quran dan terjemahannya. Tentunya yang membahas tentang jenazah, memandikan jenazah. Dan kelompok kedua akan membahas tentang dalilnya, dalil memandikan jenazah. Kelompok yang ketiga, kamu akan mendiskusikan di kelompok kamu tentang membahas tata cara memandikan jenazah. Dan kelompok yang keempat, kamu akan mendiskusikan di kelompok kamu tentang tata cara mengkafani jenazah. Silakan kamu nanti berdiskusi. Tapi sebelumnya silakan kamu lihat slide ini. Tadi memandikan jenazah, sekarang mengkafani jenazah. Baik, setelah kalian melihat tayangan tadi, silakan diskusi. Diskusikan yang Bapak tadi telah membagi ke kelompok masing-masing. Oke, selesai? Baik.
Setelah kamu lihat tayangan, kamu diskusi. Sekarang setiap kamu yang dipimpin oleh ketua kelompoknya mempresentasikan di tempat kamu saja berdiri. Oke, silakan kelompok 1, silakan. Tadi kalian membahas tentang mendiskusikan tentang ayat Al-Quran beserta terjemahan. Ayat Al-Quran apa saja? Oke, silakan berdiri. Baik, tadi itu adalah dalil yang dibacakan oleh kelompok 1, ayat Al-Quran. Sekarang kelompok 2, silakan hasil diskusinya. Artinya, mandikanlah dirinya dengan air dan daun bidara, serta kafanilah dengan kedua lembar pakaiannya, dan jangan kalian tutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Muslim. Baik, kelompok 1 tadi sudah membacakan ayat Al-Quran, kelompok 2 tentang dalil, sekarang kelompok 3 tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan pada saat memandikan jenazah. Silakan. Hal yang perlu disiapkan adalah menyediakan tempat mandi, air bersih, sabun mandi, sarung tangan, sebitin kapas, dan air kokobarus. Baik, kelompok 4, kelompok yang terakhir, yakni hasil diskusinya. Silakan. Maka dan disunahkan untuk mengkafani jenazah. Pertama, kain kafan yang digunakan bersih yang berupaya. Yang kedua, kain kafan pendamping warna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki 3 lapis, sedangkan bagi perempuan 5 lapis. Baik, anak-anak bapak, kamu sudah mempresentasikan tentang apa-apa saja, baik itu dari ayat Al-Quran, dalil, bagaimana cara memandikan, dan bagaimana cara mengkafani. Kira-kira di sesi pembelajaran kali ini semuanya apakah cukup jelas? Baik, jadi sebagai kesimpulan di pertemuan kali ini, bahwasanya manakala ada seseorang atau seorang muslim yang meninggal, maka wajib bagi kita untuk menyelenggarakan jenazah. Apa-apa saja tadi yang harus dilakukan? Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Dan yang keempat,
kita mempelajari ini nantinya pada saat ada seseorang sesama muslim di antara kita yang meninggal, sudah jelaslah kita harus menyelenggarakan jenazahnya, karena sudah jelas ayat Al-Qur'annya, dalilnya, dan bagaimana cara memandikan dan mengkafani. Baik anak-anak Bapak, itulah kesimpulan yang Bapak berikan kepada kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, karena waktu hampir habis, Bapak akan membagikan LKPD, yakni tugas kelompok yang nantinya kamu kerjakan di rumah. Dan nanti akan kita kumpul di pembahasan selanjutnya. Mengerti? Baik, LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada kamu, nantinya silakan kerjakan di rumah, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan. Minggu depan di pertemuan yang akan datang akan kita kumpul dan kita bahas. Baik anak-anak Bapak, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita menyudahi proses pembelajaran kita, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak duduknya di barisan kembali. Baik, sekian dari pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi